Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Toto Fatoni MPD, yang terhormat Bapak Ahmad Fajar MPD, dan tentunya rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisna Dwi Astuti. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai enhancing learning with video atau meningkatkan pembelajaran melalui video. Namun dalam presentasi kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu yang pertama ada Agis Amelia Putri dengan NIM 2108994, lalu yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Januar Bagas Wicaksono dengan NIM 2109657, dan yang terakhir yaitu ada Tasya Nurul Fitri dengan NIM 2109041. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai literasi video dan menggunakan video di kelas, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Agis Amelia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang literasi video dan menggunakan video di kelas. Next. Dari hasil pengetahuan, di literasi video dan menggunakan video di kelas itu memiliki 5 konsep inti. Yang pertama, menjelaskan bagaimana pembelajaran siswa ditingkatkan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bagaimana keempat jenis video pendidikan mendukung pembelajaran siswa. Yang ketiga, jelaskan 3 atribut video bagaimana pengaruhnya terhadap pengajaran di kelas. Yang keempat, bandingkan dan kontraskan format video digital versi analog. Dan yang terakhir, uraikan proses pemilihan dan evaluasi video untuk menjelaskan teknik produksi dan video oleh siswa dan guru. Next. Selanjutnya ada literasi video. Di dalam literasi video ini memiliki 5 konsep dasar inti. Yang pertama, seorang penulis harus membangun pesannya. Yang kedua, formatnya harus unik dan dalam setiap pesannya. Yang ketiga, setiap pemirsa menafsirkan pesan secara berbeda. Yang keempat, sudut pandang dan nilai merupakan bagian dari setiap pesan. Dan yang terakhir, sebagian besar pesan diatur untuk mempromosikan tujuan tertentu. Next. Nah, di dalam literasi video ini ada dua konsep. Yang pertama itu ada melihat video. Melihat video itu banyak pilihannya untuk siswa dalam menonton video pendidikan, termasuk program seluruh kelas dengan memproyektorkan digital maupun menonton dalam skala kecil di perangkat seluler seperti notebook, iPad, maupun handphone. Dan yang kedua ada memproduksi video. Dalam memproduksi video ini memiliki konsep yang berperan penting dalam membantu siswa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi video untuk menghasilkan video. Next. Dan menggunakan video di dalam kelas ini memiliki macam-macamnya. Ada video dan domain pembelajaran. Yang pertama, adanya sifat video yang beragam menjadikan sumber pendidikan sangat baik untuk memperluas pembelajaran siswa. Terdapat 4 domain utama, yaitu domain kognitif, domain afektif, domain psikomotor, dan domain interpersonal. Yang kedua, ada jenis-jenis video pendidikan. Di jenis-jenis video pendidikan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis umum, yaitu dokumenter, virtual field trip, dramatisasi, dan video storytelling. Next. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Januar Bagas Wicaksono mengenai hal spesial dalam video. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang hal apa saja di dalam video yang spesial yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada manipulasi video. Video memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengamati suatu peristiwa. Misalnya membutuhkan waktu yang sangat lama bagi siswa untuk benar-benar memperhatikan jalan raya yang sedang dibangun. Tetapi video yang diedit dengan sangat hati-hati dari berbagai kegiatan yang digunakan untuk membangun jalan raya hingga menciptakan kembali esensi dari peristiwa semacam itu dalam beberapa menit. Selanjutnya ada animasi.
Animasi pada dasarnya terdiri dari serangkaian foto, gambar atau gambar komputer dari perpindahan kecil objek atau gambar. Dengan evolusi berkelanjutan dari perangkat lunak, komputer yang dapat memanipulasi gambar visual, kita mengalami penemuan kembali seni animasi melalui video. Urutan animasi yang dihasilkan komputer semakin banyak digunakan dalam program video instruksional untuk menggambarkan proses yang kompleks atau cepat dalam bentuk yang disederhanakan. Selanjutnya ada konvensi video. Perangkat dan teknik video untuk memanipulasi waktu dan ruang menggunakan apa yang sebagian besar dari kita yang sudah menjadi konvensi yang mudah diterima. Selanjutnya ada video digital. Gambar video digital dapat dimanipulasi, disimpan, diduplikasi, dikirim dari suatu komputer ke komputer lain, dan diputar ulang tanpa kehilangan kualitas. DVD menyediakan sekitar 500 baris resolusi yang merupakan 2 kali lipat dari kaset video analog. Kesederhanaan sistem telah memungkinkan non-profesional, guru, dan siswa untuk membuat materi video mereka sendiri. Selanjutnya ada video analog. Banyak sekolah dan pusat sumber media masih memiliki koleksi perpustakaan video di semua mata pelajaran yang disimpan di kaset video. Sebagian besar ruang kelas memiliki akses siap pakai ke TV, layar lebar, atau proyektor digital yang terhubung ke VCR. Sistem yang sama ini digunakan siswa untuk membuat dan menyajikan siaran informasi pagi yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada keuntungan video analog. Yang pertama, motion. Motion memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan visual diam dalam menggambarkan konsep dan proses di dalam gerakan sangat penting untuk dipelajari. Seperti hukum gerak Newton, erosi, metamorfosis. Yang kedua ada risk-free observation. Video memungkinkan pelajar untuk mengamati fenomena yang mungkin terlalu berbahaya untuk dilihat secara langsung, seperti gerhana matahari, letusan gunung berapi, dan peperangan. Yang ketiga ada dramatization. Rekreasi dramatis menghidupkan peristiwa dan kepribadian bersejarah mereka memungkinkan siswa untuk mengamati dan menganalisis interaksi manusia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas ialah mengenai teknologi pembelajaran yang beragam. Nah, teknologi pembelajaran yang beragam ini, salah satunya ialah lebih spesifiknya yaitu video, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya fitur video ini mempunyai fungsi yang sangat beragam. Kita contohkan ialah fungsi video ini dapat berfungsi bagi para siswa yang memiliki gangguan pendengaran atau biasa kita sebut sebagai tunarungu. Dikarenakan dalam video sendiri memuat teks, gambar, visual, diagram, dan yang lainnya, sehingga orang-orang yang memiliki atau siswa yang memiliki gangguan pendengaran ini dapat tetap belajar tanpa kehilangan esensi dari materi tersebut. Lalu juga salah satu fungsi dari fitur video ini yaitu berguna bagi siswa yang memiliki gangguan penglihatan atau biasa kita sebut sebagai tunanetra. Karena dalam video ini pun memuat audio yang mana tentunya bisa digunakan para siswa yang memiliki gangguan penglihatan dalam belajar, sehingga dalam satu video ini, dalam suatu media pembelajaran ini dapat berguna bagi beberapa siswa yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu, kapan kita menggunakan video? Gunakan video ini ketika kita ingin meningkatkan kualitas belajar siswa. Misalnya, siswa ini ingin belajar berenang, maka dapat menggunakan fitur video ini, dikarenakan dalam fitur video ini dapat memperlihatkan visual praktik bagaimana caranya berenang. Lalu yaitu materi selanjutnya, cara memilih video. Langkah pertama dalam memilih video ini tentunya kita harus bisa menemukan video yang mana harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, harus sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik dan kebutuhan siswa, sehingga dalam penemuan video ini dapat selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu sebelum video ini ditayangkan kepada para siswa, tenaga pendidik haruslah terlebih dahulu mengevaluasi video, yang mana apakah video tersebut pantas untuk ditayangkan, apakah ada hal-hal yang harus
disensor terlebih dahulu dan yang lainnya, sehingga ketika video ini disajikan di depan kelas, di hadapan para siswa, video ini telah menjadi suatu media pembelajaran yang sempurna yang dapat mengakomodir kegiatan belajar para siswa tersebut. Lalu, dalam menggunakan video ini tentunya ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pemandangan. Pemandangan di sini bukan maksudnya kayak pemandangan gunung, sawah, dan sebagainya, tetapi pemandangan di sini ialah bagaimana apakah ruang kelas tersebut cukup untuk menampung para siswa, apakah cahayanya cukup, apakah, media-medianya sudah disediakan dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada kontrol cahaya. Kontrol cahaya di sini misalkan ketika kita ingin mempresentasikan video melalui proyektor, maka tentunya cahayanya harus sedikit diredupkan. Lalu ada pengaturan mental. Pengaturan mental di sini misal supaya bertujuan untuk agar para siswa ini ketika mereka menonton video, mereka sudah siap, mereka sudah nyaman, mereka sudah rileks, sehingga pesan dari video ini bisa masuk ke dalam otak para siswa. Lalu ada penyelenggaraan tingkat lanjut, lalu ada kosakata, lalu ada segmen pendek. Segmen pendek di sini misalkan ketika kita memperlihatkan video mengenai fenomena sosial, maka video ini dapat diberhentikan di menit keberapa sehingga di menit yang krusial itu kita dapat membahas isu-isu yang terjadi antara tenaga pendidik atau guru dengan para siswa. Lalu ada model peran. Model peran ini maksudnya ialah bagaimana tenaga pengajar bisa menjadi pendamping yang baik, bisa menjadi kontrol yang baik bagi para siswa ketika dalam menonton video. Lalu ada tindak lanjut. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai membuat video. Membuat video ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini bagaimana seorang yang ingin membuat video harus menyiapkan kamera, kameramen, lalu skrip atau naskahnya, sehingga ini merupakan tahapan awal dalam pembuatan video. Lalu yang kedua ada video. Video di sini dimaksudkan bagaimana sebelum kita mengupload suatu video, kita harus tahu terlebih dahulu apakah ada hal-hal yang kita langgar seperti hak cipta dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada rekaman, yaitu action-nya atau rekaman ini pengimplementasian dari perencanaan tadi. Lalu tahapan terakhir yaitu mengedit. Mengedit di sini menjadi suatu titik tumpu yang paling krusial dikarenakan agar suatu video dapat menarik minat para siswa dalam belajar, tentunya editing ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan video. Sekian materi saya akan dilanjutkan oleh Saudara Tasya Nurul Fitri. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sekarang masuk kepada rencana pembelajaran. Pada bab ini menjelaskan mengenai karakteristik serta penilaian pendidik kepada peserta didik yang dimana mencakup beberapa hal yang akan dijelaskan. Next. Baik. Kompetensi siswa. Siswa secara umum mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu melakukan riset online. Yang kedua menggunakan software iMovie untuk mengedit video digital. Gaya belajar, para siswa lebih relevan melakukan pembelajaran menggunakan teknologi, serta para siswa sangat bervariasi dalam metode pembelajaran, baik menggunakan metode tradisional maupun modern. Masuk kepada standar kurikulum dan tujuan negara. Yang pertama, siswa menggunakan penggunaan bahasa lisan, tulisan, dan visual untuk berkomunikasi. Yang kedua, standar pendidik sains nasional, ilmu bumi, dan antariksa. Siswa mempelajari struktur sistem bumi, pola global, pergerakan atmosfer, mempengaruhi cuaca lokal, serta lautan memiliki pengaruh besar terhadap iklim karena air di lautan menyimpan banyak panas. Yang ketiga, standar teknologi, standar nasional teknologi pendidikan untuk siswa, kreativitas, dan inovasi. Siswa dapat mendemonstrasikan pemikiran kreatif, membangun pengetahuan, serta mengembangkan produk dan proses inovatif menggunakan teknologi. Masuk pada strategi, Scott James, pendidik, memiliki strategi yang berpusat pada guru dan siswa untuk pelajaran bencana alam. Strategi yang berpusat pada siswa termasuk melakukan penelitian. Masuk pada bahannya, Scott James,
Sebagai pendidik, memilih situs internet dan bahan perpustakaan yang ramah anak bagi siswa untuk melakukan penelitian. Partisipasi pembelajaran. Kegiatan praktik siswa, para siswa di kelas menggunakan komputer, internet, bahan pustaka, dan iMovie untuk menyelesaikan tugas mereka. Siswa kemudian bekerja sama untuk merekam siaran berita di video digital yang mereka edit di iMovie untuk membuat potongan akhir dari video yang disajikan di kelas. Masukannya, pendidik memberikan respon saat siswa melakukan penelitian, menulis skrip, membuat papan cerita, mengedit video, dan mempresentasikan siaran berita mereka. Sekian, saya balikan kepada moderator. Baik, presentasi dari kami cukup sekian. Mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan dapat dimengerti oleh kalian semua, dan semoga kita sebagai calon pengembang teknologi, calon pengembang kurikulum bisa menggunakan berbagai fitur yang ada dalam teknologi saat ini sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tenaga pendidik maupun para siswa. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan hal lainnya. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.